رحمه الله تعالى في كتاب الوابل الصيب الرابعة والثلاثون أن ذكر الرب تبارك وتعالى أن دوامة ما في عندك دوامة أن دوامة يوجد دوام لا يوجد أن ذكر ربي مباشرة اقرأ أن دوام ذكر رب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله الرابعة والثلاثون الإمام ابن القيم رحمه الله menjelaskan tentang keutamaan zikrullah. Faidah yang ke-34 anna dawama dzikri rabbi tabaraka wa ta'ala yujibul amana min nisyani, bahwasanya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan dapat membuat seorang hamba aman dari melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana melupakan Allah adalah sebab kebinasaan hamba, kehancurannya, kecelakaannya dalam kehidupan di dunianya maupun di akhiratnya. Orang yang senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia tidak akan melupakan Allah. Dan orang yang melupakan Allah, maka dialah orang yang paling celaka dan binasa, baik dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat. Mengapa demikian? Jawabannya, fa inna nisyana Rabb Subhanahu wa taala yujibu nisyana nafsi. Orang yang lalai sehingga dia lupa dengan Allah, dia akan lalai lupa pula tentang dirinya, lupa kemaslahatan dirinya. Wa masalihiha, dia pun lupa apa yang paling maslahat untuk dirinya. Orang yang paling beruntung adalah orang yang tahu kemaslahatan dirinya, sehingga dia lakukan apa-apa yang mendatangkan baginya manfaat, kemaslahatan, baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Alhamdulillah. Yahdikumullah aslibalakum. Orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala sebaliknya dia akan lupa untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Orang paling celaka adalah orang yang tak tahu apa yang dapat mendatangkan maslahat bagi dirinya, menjauhkan mudarat dari dirinya. Kau lihat orang gila yang jalan di jalan-jalan, dia tak tahu kemaslahatan dirinya. Kau lihat bagaimana tampilannya, rambutnya yang acak-acakan, yang tak mungkin pernah dicisir, tak pernah disiram. Kau lihat bagaimana pakaiannya yang kumuh, yang kotor. Kadang-kadang maaf cakap iya dan billah, tak tahu auratnya, terlihat sana, terlihat sini. Ada yang jalan bagaikan binatang telanjang bulat. Mengapa demikian? Tak tahu kemaslahatan dirinya. Tapi itu dalam urusan dunia. Ya, tak tahu dia. Makan dari segala macam apa yang dapat dimakan, di tong-tong sampah yang kotor, semua dia makan. Ya, tak berpikir dia bagaimana supaya dia menutup dirinya, menjaga kehormatan dirinya dari pelecehan orang. Kenapa? Dia lupa kemaslahatan dunianya. Dan ahli dunia sebagian sangat paham kemaslahatan dunianya. Dia pandai berhias, pandai ya menghasilkan uang, luar biasa untuk kemaslahatan dunianya, luar biasa pandainya.
Di rekeningnya banyak uang, rumahnya mentereng, mobilnya, semuanya untuk dunia, tapi dia lupa kemaslahatan akhiratnya. Sehingga dia lupa untuk membangun rumahnya di surga, lupa mengambil keberuntungan akhiratnya. Nah, ini adalah orang yang celaka. Dan kebanyakannya manusia, kecuali yang Allah rahmati dan sedikit mereka, begitu paham dengan maslahat dunianya tapi tak paham maslahat akhiratnya. Tak paham galaunya hatinya. Tak paham hatinya sedang sakit, bahkan mati dia pun tak tahu. Allah menceritakan tentang mereka ini, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka sangat paham zahir kehidupan dunia, sangat paham. Mereka bisa menerbangkan pesawat, ya, dan segala macam kemajuan ilmu pengetahuan mereka lakoni, mereka lakukan, mereka persembahkan kepada manusia. Tapi untuk akhirat nol besar. Ini juga orang yang merugi, karena dunia fana, tak ada yang kekal. Seseorang semuanya Allah akan pasti mewafatkannya. Kullu man 'alaiha fan. Semua orang di atas dunia ini pastikan binasa. Mana orang-orang kaya yang dahulu kala ada di zaman Fir'aun? Tak ada, hilang. Bahkan Fir'aunnya pun tenggelam. Mana kekayaan Fir'aun tenggelam? Mana kekayaan Qarun habis? Begitulah dunia. Ya, yang bersisa adalah azab yang berkepanjangan karena mereka melupakan kemaslahatan akhirat mereka. Maka inilah balasan bagi orang yang melupakan Allah Jalla wa'ala. Dia akan celaka, binasa, karena dia akan lupa kemaslahatan dirinya, baik kemaslahatan dunianya maupun akhiratnya. Qala ta'ala, Allah berfirman tentang perkara ini, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian meniru orang-orang yang melupakan Allah. Apa dampaknya? Fa ansahum anfusahum. Allah buat mereka lupa kemaslahatan diri mereka. Kau bayangkan gunung Himalaya didaki, tapi ke masjid hanya 300 meter, 200 meter tak dapat dijalaninya. Angkat barbel mungkin 200 kilo, tapi sholat 5 menit, 10 menit tak mampu dia. Allahu Akbar. Banyak orang-orang semacam ini. Terbuka matanya, yang diingatnya dunia, sampai mau tertutup matanya dunia juga. Ngigaunya pun dunia, mimpinya pun dunia. Allahu Akbar. Mana bagian akhiratnya? Tak ada. Inilah orang yang lalai daripada zikrullah. Demi Allah, kalau mereka selalu berzikir kepada Allah, tak akan mungkin mereka celaka semacam ini. Tak akan mungkin kita melihat banyaknya bangkai-bangkai berjalan di muka bumi ini yang mati hatinya, ya, sebelum dikubur sudah terkubur hatinya. Allah musta'an. Ini balasan bagi orang yang melupakan Allah. Allah buat dia lupa kemaslahatan dirinya. Banyak orang lupa kemaslahatan dirinya, tak peduli. Dia tahu ini membahayakan, tapi tetap dia konsumsi, tetap dia lakukan. Contohnya rokok, itu membahayakan diri banyak orang. Ya, merokok membunuhmu, itu udah pasti iklannya. Bukan hanya mendatangkan impotensi, hipertensi, bahkan merokok membunuhmu. Tapi tak peduli. Kenapa? Dia tak tahu kemaslahatan dirinya. Dan ini musibah. Berapa banyak orang tahu ini dampaknya bahaya loh. Kejahatan-kejahatan, subhanallah. Dampaknya bahaya, fatal. Ya. Di dunia maupun di akhirat. Orang yang mencuri, subhanallah, dia tahu resikonya berat. Ketangkap, kadang-kadang dihakimi masa, kadang dibakar, kadang mati. Tapi tetap dia mencuri. Kenapa? Tak sadar kemaslahatan dirinya. Ya, orang yang korupsi, segala macam tindakan-tindakan yang menyelisihi agama itu perkara yang mendatangkan bagi seorang kebinasaan. Kenapa bisa mereka lakukan? Jawabannya karena mereka lupa kemaslahatan diri mereka. Naam. وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسد ولا بد هذا مع إمكان قيام فإنه يفسد ولا بد هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكه وشقائها فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أحملها ونسيها
washtaghala an masalihiha wa attala mura'atiha wa taraka al-qiyama 'alayha bima yuslihuha fama syi'ta min fasadin wa halakin wa khaybatin wa khirman. Naam. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa idza nasiya al-'abdu nafsahu, jika seorang lupa dirinya, lupa diri. Lupa diri bukan lupa namanya siapa, bukan itu makna lupa diri. Ya, kadang-kadang orang gila masih tahu siapa namamu, tahu Suparto katanya. Walaupun dia gila. Ya, kadang dia tahu dari mana aku berasal, dari Batu Haji katanya. Masih ingat dia, lupa diri maknanya lupa kemaslahatan dirinya. Ya. Wa idza nasiya al-'abdu nafsahu, manakala hamba lupa dirinya, a'radu an masalihiha. Dia akan berpaling untuk mewujudkan segala kemaslahatan bagi dirinya. Wa nasiyaha, dia berpaling dan melupakannya. Washtaghal anha, dan dia sibuk dengan hal-hal lain yang tak mendatangkan baginya kemaslahatan, bahkan mungkin merugikannya. Fahalakat wa fasadat, maka hancurlah jiwanya, rusaklah, binasalah, wala buddah, dan harus pasti. Imam Ibnu Qayyim memberikan contoh yang luar biasa indahnya supaya memudahkan kita. Kaman lahu zar'un aw bustan. Perumpamaan orang ini bagikan orang yang dia itu punya sebidang tanah, dia punya sebidang kebun. Aw masyatun, dia punya ya gerombolan daripada binatang-binatang ternak, kambingkah, sapikah, lembukah, ya ataupun unta. Aw ghairu dzalika, atau hal-hal lain, dia punya ruko yang banyak, rumah sewa yang banyak, dia punya mobil-mobil yang disewakan yang banyak, segala sesuatu banyak, asetnya luar biasa. Ya, wa ghairu dzalika mimma salahuhu wa falahu bi ta'ahudihi wal qiyam bihi, yang mana dia akan senantiasa beruntung manakala dia memperhatikan semua aset miliknya, mengembangkannya, menjaganya agar tak merugi, agar tak sia-sia. Rumah benar-benar diperhatikan, diperintahkannya seseorang, ini semua kau cek, ini semua rumah sewa semua kau ambil sewanya, lihat mana yang rusak, baru dia akan beruntung. Kebun, lihat dikerjakan atau tidak, atau dibiarkan begitu saja, ya, sehingga sia-sia, tak ditanam padanya tanaman apapun, tanaman tua kah, tanaman yang cepat panen kah, dibiarkan begitu saja. Ya, apa yang dihasilkan? Tak ada. Jadi kata beliau, bagaikan orang yang punya sebidang tanah, punya sebidang kebun, punya binatang ternak dan lain-lainnya, disitulah, dengan itulah dia dapat menegakkan kemaslahatan dunianya. Ya, dia harus senantiasa memperhatikannya, mengurusnya, mengembangkannya. Ya, fa'ahmalahu, tapi dia sia-siakan. Wa nasiyahu, dilupakannya. Berapa banyak di Batam ini rumah-rumah hanya sarang-sarang hantu, ruku-ruku sarang jin. Mana pemiliknya? Kebanyakan harta. Mungkin dari harta yang haram, wallahu alam. Banyak rumah-rumah sarang jin, sarang hantu, sarang ular. Ya, kadang-kadang sebagian dimanfaatkan oleh orang-orang yang lemah, orang-orang fakir, miskin yang tak punya rumah. Itu bermanfaat. Tapi banyak yang sia-sia. Kenapa? Memang tak diperhatikan. Kenapa? Mungkin banyak sekali asetnya. Ya, banyak orang yang mereka itu asetnya banyak, sehingga karena banyaknya tak terus lagi, dia tak tahu mana satu asetnya. Ya. Maka orang yang semacam ini, fa'ahmalahu wa nasiyahu, dia sepelekan, dia lupakan, washtaghala anhu bighairi, sibuk dia mengurus yang lain yang tak jelas. Sibuk dia kopdar terus, kongko-kongko, ya kesana kemari berplesir. Ya, tak diurusnya perusahaannya, tak diurusnya tanahnya, sawahnya, ladangnya, asetnya, pokoknya dia jalan senang. Ya, wa dhayya'a masalihahu, dia sungguh benar-benar telah menyia-nyiakan kemaslahatan dirinya. Fa innahu yafsudu wala budda, pasti akan rusak itu semua, hasil aset-asetnya semua sia-sia. Ya, rumah jika tak ditempati akan menjadi sarang berbagai macam binatang-binatang, ya, bahkan akan rubuh, akan runtuh karena enggak ada yang merawatnya. Subhanallah, banyak orang yang hartanya banyak, karena banyaknya harta banyak yang sia-sia kalaulah dijualnya. Subhanallah, kadang-kadang kita heran orang kaya tuh cuma
Dia satu, istrinya satu, anak satu, 3 mobil cukup, tapi 30 mobilnya. Entah kapan dia pakai itu semua. Mahal-mahal lagi. Kadang-kadang kau tengok sultan-sultan, la ilaha illallah. Masuk ke istananya ratusan mobil mewah. Untuk apa? Dijualnya satu, buatkan masjid. Luar biasa, kalau dia cerdas. Jualnya satu, buatkan pesantren. Kalau dia cerdas. Buatnya satu, buat panti asuhan. Kenapa demikian? Mereka lupa kemaslahatan diri mereka. Puluhan mobil tak akan mungkin dibawa ke kubur. Banyak orang kaya lupa kemaslahatan diri. Untuk apa tuh harta semua? Subhanallah. Semua dia punya. Aset dunia, akhiratnya nol. Ya, mungkin dia punya kapal pesiar. Allahu Akbar. Inilah orang-orang yang lupa kemaslahatannya. Ya, kalaulah orang lupa kemaslahatan dunia, tak mengurusnya, hancur usahanya. Dibiarkan saja dia berhelaya, berpoya-poya, hancur. Ya. Hadza ma'imkani ghairihi ma'imkani qiyami ghairihi maqamahu fi. Padahal dalam urusan dunia itu dia bisa mencari orang-orang yang menggantikan dirinya supaya tidak sia-sia. Dia bisa berikan ya berbagai macam asetnya untuk diurus oleh orang lain, dikasih gaji, diupah. Dia hanya ngontrol sebentar. Ini tak dia kerjakan pula. Dibiarkan saja begitu. Ya, kalau urusan dunia banyak orang bisa mengerjakannya. Kok cari petani, kok bayar. Cari satu pengawas, kau bayar, bisa. Tapi tak diperhatikannya, tak dipedulikan, dibiarkan semua. Ya. Fa kaifa dhannu bi fasadi nafsihi wa halakiha. Bagaimana kalau kita bicara tentang rusaknya diri, hancurnya diri, wa syaqaiha, celakanya diri, idza ahmalaha wa nasiha, bila mana dia menyia-nyiakan dirinya, melupakan kemaslahatannya. Sebagaimana orang gila yang tadi kita bicarakan. Allahu Akbar. Ya, kita kasihan, tapi tak bisa kita bantu. Kau berikan pakaian baru hari ini, mungkin besok dibuangnya. Tak tahu kemaslahatan dirinya. Orang gila kau berikan ini kunci mobil, hancur dibuatnya. Rumah untukmu, ini villa untukmu, sia-sia. Kenapa? Tak tahu kemaslahatan dirinya. Banyak orang yang tak tahu kemaslahatan dirinya. Kenapa? Karena lalai dengan Allah sang penciptanya. Kemaslahatan dunianya sangat mahir, lihai, sehingga dia menjadi robot, dia menjadi hamba bagi dunia ini. Subhanallah. Kata beliau, ya, wastaghala an masalihiha, sibuk, ya, dengan segala sesuatu yang membuat dia lalai daripada kemaslahatan dirinya, wa attala mura'atiha, tak pernah dia perhatikan dirinya, ada yang dibutuhkan dirinya, konsumsi asupan jiwanya tak pernah diperhatikan. Hatinya tak pernah diisi, tak pernah dicas. Ya. Wa tarakal qiyama 'alaiha bima yuslihuha. Ditinggalkannya segala sesuatu yang dapat memperbaiki dirinya. Berupa taat kepada Allah, ilmu yang bermanfaat, lupa, lalai. Kau tengoklah sebentar lagi ashabud dunya. Jam 6, kau lihat entar lagi nih. Penuh sesak jalan-jalan dengan orang-orang yang sangat tahu kemaslahatan dunianya. Tapi untuk akhirat belum tentu. Kalaulah tahu manusia kemaslahatan akhiratnya, setiap masjid sesak dengan jemaah ketika sholat subuh. Kalau tahu kemaslahatan dirinya. Kau tengoklah masjid mana-mana lengang, 1 saf, 2 saf, kemana semua itu warga? Ya, apakah semuanya sudah tua-tua bangka tak bisa lagi berjalan? Atau semuanya anak baik? Tak. Kemana? Tak tahu kemaslahatan akhiratnya, tak tahu kemaslahatan dirinya. Ya, ini semuanya dampak daripada mereka melupakan Allah. Allah buat mereka lupa kemaslahatan dirinya. Maka luar biasa zikrullah. Kalau kita selalu berzikir kepada Allah, Allah akan selalu ingatkan kita kemaslahatan diri kita. Kita akan dapat dan tahu mengurusi diri kita, mengecas baterai hati kita. Orang tahunya ngecas handphone aja kemana-mana, mana tempat cas handphone. Nomor 1 pertama kali carinya mana tempat cas handphone. Itu nomor 1 tuh. Tahu dia untuk dunianya. Kalau mati handphonenya, matilah dunianya. Semua tak masuk segala sesuatu. Tahu dia, tapi untuk kemaslahatan hatinya, ngecas baterai hatinya, tak peduli manusia. Tidak peduli. Adapun yang sudah ngaji dan nikmati kajian sebentar dah gitulah. Kalah dengan dunianya. Hilang, tak pernah lagi datang ngaji. Orang yang lalai dengan zikrullah, lalailah dia dengan dirinya.
Aku sudah senior memangnya ngaji ini senioran. Sampai mati kita ngaji, bukan masalah aku udah senior. Aku sangat paham dakwah ini Ustaz. Mungkin aku yang mengawali dakwah ini Ustaz. Iya, kau yang mengawali, kau yang tutup. Bagi dirimu sendiri. Semakin senior semakin rajin ngaji. Bukan semakin hilang dari majelis. Tengok, orang baru semua ini. Iya, ini orang-orang yang mau kebaikan, kau kemana? Ya, bahaya. Ini enggak nyindir. Ini peringatan bagi yang mengingat. Di ilmu inilah orang tahu kemaslahatan dirinya. Demi Allah, di kajian-kajian seperti inilah orang akan selalu sadar untuk apa dia hidup. Apa kemaslahatan dirinya. Bukan dunia ini. Dunia ini berbalik-balik. Ya, akhirat itu kekal. Dunia menjungkir balikkan orang-orang. Berapa banyak orang dipuja manusia setinggi-tingginya, setinggi langit dipuja. Besok dibantingkan, dicampakkan oleh zaman. Dihinakan. Itu dunia. Biasa dunia ini berputar. Kau tengok dahulu kala kepala-kepala negara, raja-raja luar biasa. Subhanallah. Penguasa-penguasa yang tewas menggenaskan. Dahulu di masa hidupnya luar biasa. Akhirnya datanglah masa menjungkir balikannya. Ada yang lari dari negerinya, lari kemana-mana. Mangkutnya semua barangnya naik pesawat, lari tinggalkan negerinya hancur. Subhanallah. Jadi jangan patokan kita dunia. Ya, dan kita semua ikhwati fillah rahimakumullah, dunia bisa menjungkir balikkan kita satu hari. Orang-orang beriman mau di atas dunianya, mau di bawah, mau di tengah, dia tak peduli. Bukan itu tujuanku. Terpuruk pun di bawah, santai aja dia. Memang ini bukan tujuan hidup, ini sarana. Tujuan hidup adalah ibadah menuju Allah SWT. Ya, kadang-kadang orang bertanya, kenapa aku terpuruk? Jawabannya, supaya kau sadar kau hamba. Merintih kepadanya, mungkin ada dosa-dosamu, bermunajat kepadanya, minta kepadanya. Kalau andai kata Allah terus berikan, segalanya bentangkan, jadi siapa dia? Jadi Firaun. Konon Firaun itu tak pernah sakit, tak pernah merasakan penderitaan dalam kenikmatan hidup. Ya, sehingga dia menganggap dirinya setingkat dengan Tuhan. Ya dan billah. Kata beliau, wa'attalah mura'atiha wa tarakal qiyam 'alaiha bima yuslihuha. Dia sia-siakan jiwanya, dia tinggalkan segala kemaslahatan yang dapat memperbaiki jiwanya. Fama syi'ta min fasadin wa halakin wa khaibatin wa hirman. Maka bicara sesuka hatimu. Pasti akan hancur jiwa ini. Rusak, binasa. Diharamkan daripada segala macam kebaikan. Allahu Akbar. Nanti belum lagi mati sudah sengsara. Subhanallah, 2 tahun sengsara, kenapa stroke? Ya, maka akan dia lihat bagaimana dunia ini menjungkir balikannya. Harta banyak tak bisa dia nikmati. Subhanallah. Bentar-bentar masuk rumah sakit, bentar-bentar cuci darah, bentar-bentar macam-macam. Anak-anaknya pun sudah mulai sibuk menghitung-hitung harta-hartanya, menguasai aset-asetnya, kadang berkelahi lagi depan bapaknya. Subhanallah. Inilah dunia yang orang sangat paham kemaslahatannya, tapi lupa kemaslahatan dirinya. Subhanallah. Naam. وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك. Naam. Wahada walladzi sara amruhu kullu furtan. Inilah orang yang segala macam urusannya menjadi centang perenang, kusut masai, amburadul. Ya, dalam Al-Quran, wa kana amruhu furta. Adalah urusannya kacau balau, urusannya amburadul. Ya. Urusan apanya? Urusan hatinya. Kalau urusan dunianya sangat tahu dia. Subhanallah, luar biasa. Tak ada sekecil apapun hartanya bisa keluar tanpa sepengetahuannya. Paham, menjaga hartanya luar biasa pahamnya. Tapi untuk kemaslahatan hatinya tak paham. Kata beliau, fanfaratu alaihi amruh. Maka kacau balaulah urusannya. Wada'at masalihuhu. Maka hilanglah segala kemaslahatannya. Wa ahatat bihi asbabul qutu' wal khayba wal halak. Akan senantiasa meliputinya segala macam sebab-sebab kegagalan,
kebinasaan, kehancuran. Naam. ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به وأن لا يزال اللسان رطبا به وأن ينزله منزلة حياته التي لا غنى له عنها ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك وبمنزلة الماء عند شدة العطش وبمنزلة اللباس في الحر والبرد وبمنزلة والبرد وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. Nah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wala sabila ilal amani min dzalik. Tak akan aman dia daripada perkara ini, menyia-nyiakan kemaslahatan dirinya ini. Illa bidawami dzikrillah ta'ala. Kecuali jika dia mampu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi bih, menggerakkan bibirnya untuk berzikir kepada Allah. Wa an la yazal al-lisanu rataban bih, bila mana senantiasa lidahnya itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang lidahnya basah dengan apa? Dengan ghibah, dengan namimah. Basah lidahnya, sebentar dikumpulkan pakai ember, setengah ember. Apa? Sia-sia. Apa dia katakan? Segala yang sia-sia, ghibah, namimah. Kadang-kadang ujub, kesombongan diri yang diungkap dan seterusnya, kebanggaan, sia-sia belaka. Pulang bawa dosa. Ya, lidahnya basah dengan segala macam bentuk dosa-dosa. Adapun orang-orang beriman lidahnya basah dengan zikrullah tabaraka ta'ala. Wa an yunzilahu manzilata hayatihi allati la ghinan lahu anha. Hendaklah seseorang menjadikan zikrullah bagaikan sumber kehidupan baginya. Ya, yang dia tak akan mungkin dapat melepaskannya. Wa manzilata ghidaihi, anggaplah zikrullah bagaikan asupan makanan yang harus dikonsumsi. Manzilata ghidaihi alladhi idza faqadahu, bila mana dia tak konsumsi makanan, fasada jismuhu halak, maka akan hancurlah dirinya, binasa. Ciri-ciri orang mau mati ketika tak bisa lagi mengkonsumsi makanan. Biasanya orang-orang mau mati 1 hari 2 hari nggak bisa lagi makan apapun. Tanda itu. Tanda dia mau mati. Apapun tak bisa dikonsumsi. Minum pun sakit. Minum saja tak sanggup lagi dia. Sudahlah. Itu udah alamat. Tanda-tanda falamma ala mata. Manakala sudah tinggi, sebagaimana Fir'aun, matilah dia. Allahu Akbar. Hendaklah dia menjadikan zikrullah sesuatu kebutuhannya, bagaikan kebutuhannya kepada makanan yang tanpanya dia akan binasa, tubuhnya akan mati. Wa bi manzilatil ma' inda shiddatil 'atsh. Hendaklah dia menjadikan kebutuhannya kepada zikrullah bagaikan butuhnya seseorang yang kehausan terhadap air, harus dia minum. Kalau enggak dia minum dahaga atau mungkin mati karena dahaga. Wa bi manzilatil libasi fil harri wal bardi. Ya, bagaikan perumpamaan pakaian yang sangat dibutuhkannya untuk menghalangi dirinya daripada udara dingin yang menusuk dan udara panas yang bersangatan membakar kulitnya. Wa bi manzilatil kinni, ya, dan bagaikan perumpamaan orang yang memiliki rumah yang dengan rumah tersebut dia dapat menjaga dirinya fi shiddatis syita'i was samum, ketika datang angin begitu dingin, ketika datang musim yang begitu dahsyat dinginnya ataupun musim panas yang begitu dahsyat, hendaklah dia punya rumah. Ya, subhanallah. Orang-orang sekarang udah negara-negara maju ya. Kalau panas ada AC, rumahnya jadi style. Berapa dia mau bisa? 25 derajat, 27, 20, 16. Ya, kalau musim dingin setel jadi AC penghangat, nikmat. Tahu dia kemaslahatan dirinya. Ya, di negara-negeri yang ada 2 musim menyesuaikan. Kalau musim dingin bersangkutan kita masuk ke dalam mobil hangat karena AC-nya menghantar kehangatan. Kita masuk ke hotel di musim dingin hangat. Ya, inilah fungsi rumah yang ideal. Di musim hangat, di musim panas dingin. Dinginnya pun bisa di setel. Ya. Sebagian negeri-negeri yang masih jauh daripada kemodernan,
Mereka tak tahu yang namanya AC hangat, AC dingin. Subhanallah. Ya, Allah musta'an. Maka beginilah ikhwati fillah rahimakumullah, nasib orang yang melupakan Allah Jalla wa'ala. Naam. فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وعظمة، فأين هلاك الروح والقلب وفسادها من هلاك البدن وفساده، وهذا هلاك لا بد منه وقد يعقبه صلاح الأبد، وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Haqiqan bil abdi an yunzila dzikrallahi min bihadzal manzilah. Wajib bagi setiap hamba menjadikan zikrullah bagikan satu hal yang sangat dihajati, yang sangat urgen bagi dirinya, bagaikan betapa urgennya dia untuk mengonsumsi makanan supaya tak lapar, minuman supaya tak haus, pakaian supaya tak terkena panas dan dingin, rumah harus ya bihadzal manzilati wa azam, bahkan harus lebih dia rasa butuh daripada sekedar kebutuhan dirinya terhadap makanan minuman. Ya, fa aina halakur ruh wal qalbi? Ya. Aina halakur ruhi wal qalbi wa fasaduha min halakil badan wa fasadih? Mana bandingan rusaknya ruh, binasanya ruh, hancurnya hati dibandingkan dengan rusaknya badan. Orang tak makan ujungnya mati, orang tak minum ujungnya mati, orang kedinginan ujungnya mati, orang kepanasan ujungnya mati. Tapi orang yang subhanallah menyia-nyiakan kemaslahatan jiwanya, ruhnya, matinya tak ada ampun, mati selama-lamanya dalam azab. Tubuh kita ini akan menderita sampai pada tingkat kematian saja, selesai. Apapun penderitaan, kalau sudah mati kata pepatah Arab, wa ma li jurhin bimayitin ilam. Orang sudah mati kok sayat-sayat pun enggak ada masalah. Tak merasakan lagi dia. Ya. Yang lebih lagi daripada itu adalah kebinasaan jiwa, kebinasaan hati. Ini yang musibah. Orang sangat tahu bagaimana menjaga tubuhnya agar sehat walafiat, agar tak mati dia. Dia sangat paham. Semua rumah sakit keren sudah datanginya. Mau berangkat kemana-mana, ada yang ke Amerika berobat, ada yang negeri kita ini paling kuat ke Melaka berangkat, kemana lagi? Singapura berangkat untuk kemaslahatan diri, untuk kemaslahatan yakni badannya, fisiknya. Ya, orang sangat paham bagaimana caranya supaya tetap menjaga kesehatannya. Banyak sekali dibuka sekolah-sekolah kedokteran dengan segala macam bentuknya. Tahu orang mana-mana tersebar rumah sakit, subhanallah. Sementara bengkel-bengkel hati yang ada di masjid-masjid sunyi daripada manusia. Subhanallah. Bahkan masjid-masjid pun sunyi daripada ta'lim. Hanya masjid-masjid yang Allah beri berkah saja kepadanya. Taufik, inayah, makmur dengan ta'lim. Dalamnya ada kajian, dibahas kitabullah, sunnatul Rasulillah. Sebagian masjid luar biasa megahnya. Subhanallah, hanya dimanfaatkan ketika salat. Bahkan tak full. Bahkan sebagian hanya salat maghrib raminya. Subuh hilang, tak ada jemaahnya. Masjid besar luar biasa. Megah luar biasa. Naik ke menaranya nampak seluruh dunia. Subhanallah. Untuk kemaslahatan dunia hebat. Tapi tak makmur dengan kajian, tak makmur dengan zikrullah. Maka kita memuji Allah, Allah jadikan masjid kita ini makmur dengan kajian, dengan aktivitas ibadah, zikrullah, ta'lim, anak-anak di kala pagi di sini belajar. Subhanallah, ini masjid luar biasa keberkahannya. Subhanallah, Allah selalu bantu, Allah beri taufik. Ya. Masjid-masjid semacam ini tak banyak. Bengkel-bengkel semacam ini tak banyak. Kalau bengkel motor bersera mana-mana. Bengkel hati, payah. Malas orang datang ke masjid. Ngapain ke masjid? Tak dapat uang pun. Otaknya uang selalu. Ya. Kalau ini ada hingga pada orang-orang yang sudah pernah mengaji, kesian mereka. Subhanallah, hilang lama. Kenapa? Sibuk start OT, overtime. Subhanallah. Kalau kesian. Hatinya menjerit tapi dia tak sadari. Kebutuhan kita kepada ilmu lebih daripada kebutuhan kita kepada makan, minum. Subhanallah, karena kebutuhan kepada ilmu menghidupkan kita selama-lamanya di akhir sana.
dalam kenikmatan yang tak pernah ada henti-hentinya. Kelalaian terhadap kebutuhan jiwa ini, kebutuhan hati ini membuat binasa tubuh kita. Di dunia akan mati dan binasa pula nanti di akhirat, iyadzan billah, dalam siksa neraka. Wa hadza halakun la budda min wa qad yaqibuhu salahul abad. Ya. Yang namanya penyakit-penyakit yang menggerogoti tubuh, mungkin saja dia akan sembuh. Ya. Wa hadza halakun la budda minhu wa qad yaqibuhu salahul abad. Kebinasaan orang yang tak memperdulikan dirinya, hatinya, bahaya. Pasti di hadapan matanya akan celaka dia. Ya, wa qad yaqibuhu salahul abad. Ya, kalau andai kata dia bisa benahi, dia paham kebutuhannya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi baik, mungkin baiknya selama-lamanya. Wa amma halakul qalbi war ruhi fahalakun la yurja ma'hu salahun wala falah. Jadi dia bandingkan, andai kata tubuh sakit, fisik sakit, dia bisa sembuh. Bahkan mungkin setelah sembuh dia lebih sehat daripada sebelumnya, sampai kematian datang menjemputnya kelak, datang ajalnya. Amma halakul qalbi war ruh, tapi binasanya hati, binasanya ruh. Fahalakun la yurja ma'hu salahun wala falah. Ini kebinasaan kalau sampai mati dia selesai. Tak ada guna lagi baginya keberuntungan, tak akan didapatkan sama sekali kejayaan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Naam. ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها. فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم. ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى. Kalau sekiranya enggak ada keutamaan zikrullah kecuali satu saja, zikrullah akan membuat orang ingat kemaslahatan dirinya sehingga dia tak menyia-nyiakan dirinya. Andai kata hanya ini saja cukup sebagai alasan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Tapi luar biasa keutamaannya. Faman nasiya Allah Ta'ala ansahu nafsahu fid dunya. Yang lupa Allah, Allah akan buat dia lupa kemaslahatan dirinya di dunia. Wa nasiyahu fil azabi yaumil qiyamah, dan nanti Allah akan lupakan dia di neraka dalam azab. Allah lupakan dia, tak peduli dengan dia di azab. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri", barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sungguh baginya akan kujadikan kehidupan yang sempit. Yang lalai berzikir kepada Allah, Allah akan berikan baginya kehidupan yang sempit. Makna kehidupan yang sempit jangan kau tafsirkan rumahnya sempit, enggak harus. Tuh tengok orang kaya lebih banyak rumahnya, lebih luas pada rumah-rumah kita. Ya, makna kehidupan yang sempit adalah hati yang sempit. Kehidupan itu ada pada hati, kebahagiaan itu bersarang di hati. Jangan kau kira orang-orang yang kaya raya yang tak beriman kepada Allah, kufar, mereka itu dalam kenikmatan. Enggak. Mereka dalam penderitaan hati yang begitu sempitnya, galau yang tak pernah berkeputusan. Subhanallah. Kalau ditanya mana tingkat bunuh diri yang paling banyak, di negeri kaum muslimin atau di negeri kufar? Jawabannya negeri kufar. Ya, negeri kufar mana yang paling banyak tingkat bunuh dirinya? Yang tak mengakui ini Tuhan. Subhanallah. Tingkat bunuh diri tertinggi di dunia adalah di Jepang, karena mereka tak percaya dengan Tuhan. Bentar-bentar ada aja yang bunuh diri. Ya, itu menunjukkan terpuruknya mereka karena tak punya akidah. Man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'asyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku akan kujadikan mereka kehidupan yang sempit. Ya. Wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Itu di dunia sempit hidupnya. Hatinya sempit, tak lapang, stres. Jangan dikira orang banyak harta, banyak kedudukan, tinggi jabatan enggak stres. Kalau dia tidak ingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, stres.
Kau tengok banyak orang kaya marah-marah. Pejabat marah-marah, anggota dewan marah-marah. Kenapa? Stres. Ya, jabatan tinggi tapi beban jiwa begitu dahsyatnya. Karena dia lupa dengan Allah sehingga Allah tinggalkan dia. Ya, yang paling kuat marah-marahnya siapa? Itu orang-orang yang punya harta, punya pangkat, jabatan. Ya, menunjukkan dia stresnya tingkat tinggi. Mikrofon ini bisa terbang. Pejabat kok marah, mikrofon bisa terbang. Menunjukkan tingkat stres yang paling tinggi sehingga tak tahu lagi adab. Subhanallah. Ya. Kayak gitu minta dipilih lagi tuh. Kenapa demikian? Stres, beban. Tengok orang-orang beriman, subhanallah. Tengok yang ngaji di sini subuh, salat berjamaah, ngaji, tunggu sampai naik matahari salat. Mana stres hilang? Semuanya hilang di sini, hilang. Sering-sering datang kemari, beban antum tuh hilang. Nanti keluar, baru ada beban lagi. Subhanallah. Datang lagi. Ngetas kita di sini. Ya. Kata Allah, wa nahsyuru yaumil qiyamati a'ma, kami akan giring dia di hari kiamat, bangkitkan, kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Benar-benar buta dia. Buta di dunia masih ada pemandu, bisa minta bantu. Subhanallah. Buta di akhirat celaka. Qala, dia berkata, Rabbi Tuhan, lima hasyartani a'ma, mengapa kau bangkitkan aku, kumpulkan aku dengan manusia dalam keadaan buta? Waqad kuntu basir, dahulu di dunia aku melihat, kok bisa sekarang ku buta? Qal, berkata Allah, kadzalika atatka ayatuna, dahulu datang kepadamu tanda-tanda dari kami, ayat-ayat dari kami, fanasitaha, engkau lupakan itu semua tanda-tanda dari kami. Peringatan dari kami tak kau gubris. Wa kadzalika al-yawma tunsa, begitulah nasibmu sekarang, kau dilupakan dari segala macam kebaikan. Buta, manakala di dunia mata hatinya buta daripada kebenaran, di hari kiamat matanya benar-benar buta untuk melihat apapun di padang mahsyar sana. Allahul musta'an. Ayatun fil azab, dilupakan dalam azab, dibiarkan Allah Subhanahu wa taala, tak diselamatkan. Kama nasita ayatina, sebagaimana kau lupakan ayat kami, engkau pun kami lupakan dalam azab kami, tak kami pedulikan engkau dalam azab berketerusan. Ya. Walam tadhkurha walam ta'mal bima fiha, karena engkau dahulu tidak pernah ingat dengan ayat-ayat kami, tak pernah kau amalkan ayat-ayat kami. Kau lupakan dia, nasibmu pun sekarang dilupakan. Alikhwati fillah, demikian kajian kita pagi hari ini. InsyaAllah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk senantiasa dapat istiqamah menimba ilmu, mengamalkan ilmu kita, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad.